Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Sobat Rexters. Masih di dalam video di mana kolaborasi antara JKT Rex dengan Kura Gasken. Untuk video kali ini kita akan diskusi seekor kura-kura darat atau tortoise, yaitu ini nih, Golden Greek. Tortoise Golden Greek. Nah, teman-teman bisa lihat ini Golden Greek. Nah, kita lihat bagian kerapasnya. Kita akan cerita sedikit mengenai kura-kura darat atau Golden Greek ini. Golden Greek ini adalah kura-kura yang termasuk ukurannya kecil. Maksimalnya mereka berukuran bisa sampai 20 cm, yaitu sekitar segini. Nah, ini masih bisa besar. Tapi itu adalah untuk female-nya atau wanitanya ya, untuk betinanya. Sementara male-nya akan lebih kecil, sekitar di 16 cm. Nah, untuk Golden Greek yang saya pegang ini, kebetulan namanya adalah Goldie. Goldie itu masih di 9,5. Kita ngukurnya dari kerapas bagian atas sampai bagian bawah. Dia masih 9,5. Orang masih bilang adalah juvenile atau remaja, jadi bukan hatching lagi, jadi bukan bayi lagi, ini sudah termasuk remaja. Karakternya dari Golden Greek ini teman-teman bisa lihat sendiri, dia pemberani, enak diajak main, gak penakut apa-apa ngumpet gitu ya. Di dalam tempurungnya dia berani. Makannya pun juga sama, sayuran. Sayurannya adalah selada, sawi hijau, ketimun, wortel. Untuk buah-buahan bisa diberikan juga, tapi hanya sebatas seminggu sekali. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu, bahwa Golden Greek ini ternyata mengeluarkan urates. Jadi tadinya Goldie ini punya teman nih. Dia karena namanya Golden Greek, saya berikan nama Goldie satu lagi, Gracie. Gracie umurnya tidak terlalu panjang karena sakit. Tadi saya kira cuma karena tidak mau makan, nggak mau diem ya, gitu ya. Ya karakter nggak mau diem, di jalan-jalan terus. Ternyata pas saya perhatikan, mereka mengeluarkan urates. Jadi bisa jadi almarhum Gracie itu meninggal karena adanya bloodstone gitu ya. Jadi ada batu di dalamnya, uratesnya nggak bisa keluar, mengeras, hampir sama seperti kura-kura apa? Ya, sulcata. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri karakternya menyenangkan. Di Eropa sana, orang-orang luar negeri itu seneng banget memelihara kura-kura ini, gitu ya. Karena satu, makannya gampang, karakternya enak, bisa diajak main, tidak terlalu besar. Karena buat teman-teman Rexter atau sobat Rexter yang tinggal di apartemen atau masih di kos tapi ingin memelihara kura darat, ini enak banget jadiin temen, gitu ya. Tidak terlalu besar size-nya,
Kalau misalnya Sobat Trackster misalnya memelihara kura-kura sulcata gitu ya, baby sulcata waktu kecil ya menggemaskan. Lama-lama semakin besar dia akan besar banget, karena sulcata itu termasuk ke 3 terbesar di dunia, jadi akan memerlukan tempat yang besar. Sedangkan kalau Golden Greek ini tidak memerlukan tempat yang besar. Nah, kita akan berbicara mengenai selanjutnya dari mana Golden Greek ini berasal. Golden Greek atau disebut Greek tortoise ini kadang-kadang disebut sebagai spur-tailed tortoise, termasuk dari keluarga Crestodinidae. Di dalam keluarga Mediterania tortoise, karena Golden Greek ini berasal dari Eropa, ada beberapa spesies lainnya yang hampir sama. Sobat Trackster pasti tahu ada Hermann tortoise, Egyptian tortoise, ada marginated tortoise atau orang-orang sering sebutnya marginata, dan juga Russian tortoise. Umur dari kura-kura ini sekitar sampai 125 tahun dan bisa sampai 200 tahun katanya, tapi kebanyakan sampai 125 tahun. Jadi jika Sobat Trackster ingin memelihara kura-kura darat atau tortoise ini, pastikan bahwa Anda mempunyai komitmen yang cukup lama untuk menjaga mereka. Karena jika ingin memelihara seekor binatang, peliharaan di rumah atau dimanapun, kita berkomitmen untuk menjaga baik kesehatannya, juga makanannya. Apalagi buat tortoise ini umurnya sangat panjang. Golden Greek ini termasuk kura-kura yang herbivora, seperti saya bicarakan tadi. Dia suka akan sayur-sayuran yang low protein, tapi juga kaya akan kalsium. Jadi teman-teman bisa memberikan sayur dan lain-lainnya. Dan juga menambahkan cuttlefish bone atau biasanya sebutnya tulang sotong untuk menambah kalsium dari si Golden Greek ini. Apakah Golden Greek ini perlu disok atau perlu direndam? Iya, tapi hanya 10 menit saja dan dengan air yang tidak terlalu tinggi, untuk memastikan bahwa si Golden Greek ini tidak mengalami dehidrasi. Golden Greek ini bisa ditemukan di North America, Southwest Asia, dan juga Southern Europe. Jadi dia tersebar di berbagai negara, walaupun namanya Greek, tapi sebenarnya tersebar di beberapa daerah. Kura-kura darat Golden Greek ini harganya tidak terlalu mahal teman-teman dibandingkan dengan kura-kura lain. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai memelihara kura-kura darat, tortoise, gak ada salahnya memulai dengan si Golden Greek ini. Karena memang yang paling enak sih kalau menurut gua sih ya, awal itu yang melihara kura-kura darat itu paling enak itu adalah Redfoot, karena gampang banget dengan weathernya Indonesia, itu dia adaptasi, kehujanan pun kuat gitu ya. Tapi kalau Golden Greek dia kehujanan agak sakit, dia suhu dingin, walaupun nantinya dia akan hibernasi di udara dingin, tapi tetap dia butuh juga kehangatan gitu. Nah, untuk memelihara si Golden Greek ini yang dibutuhkan adalah, pertama adalah bednya ataupun lapisan buat kandangnya itu, dia ini karena suka banget buat gali-gali. Jadi kalau mereka tidur, istirahat, mereka akan menggali-gali. Gak ada salahnya teman-teman itu memberikan seperti kayak soil atau tanah yang dicampur dengan pasir, atau bisa juga dengan serbuk-serbuk kayu. Jadi memudahkan mereka untuk menggali dan mereka bisa tidur karena mereka lebih nyaman dengan itu. Nah, apakah mereka perlu lampu? Iya, seperti layaknya kura-kura darat lainnya, mereka perlu lampu tapi tidak terlalu panas teman-teman. Jadi cukup seminggu itu bisa
3 kali. Mereka direndam di air yang tidak terlalu dalam ya, sampai batas kerapas bawahnya saja, tapi di bawah matahari. Itu sampai sekitar 10 menit. Kalau saya biasanya setelah itu saya lap, terus saya jemur kering, jadi tidak pakai air. Kadang saya berikan makan pada saat jemur kering, atau saya tunggu lagi 10 menit, baru setelah itu saya pindahkan buat dia makan. Nah, lampu saya nyalakan karena ini sudah tidak bayi lagi, jadi kalau malam itu tidak saya nyalakan lampu, kecuali kalau memang dingin sekali ya, udara yang hujan lebat. Nah, biasanya si golden Greek ini saya taruh di kandang tapi di outdoor, tapi nggak outdoor yang terlalu luas, intinya dia masih bisa menerima udara yang sejuk. Tapi kalau misalnya hujan, itu saya masukkan ke dalam dan di kandang saja gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman memelihara ini, dia nggak perlu sepanas teman-teman memelihara sulcata ataupun pardalis. Dia tetap butuh kehangatan, tapi jangan sepanas itu karena nanti bisa dehidrasi. Oke, itu saja Sobat Rexters. Ini kita berbicara mengenai golden Greek ini. Semoga kalian suka. Jika kalian ingin mengadopsi golden Greek ini, tidak ada salahnya lihat IG kami, gitu ya. Intinya adalah apapun binatang peliharaan Anda, peliharalah, jagalah, rawatlah dengan baik-baik. Mereka tidak ingin dirawat, tapi kita yang tadinya membeli, ya kita berkomitmen harus memberikan perawatan yang terbaik buat mereka, gitu ya. Kalau mereka sakit, jangan langsung didiemin aja, gitu ya. Tapi juga harus dirawat, jangan pas funnya aja mau dirawat berapa bulan, ngasih makan malas-malesan. Apalagi untuk tortoise itu rata-rata umurnya 50 sampai ratusan tahun. Oke, itu saja Sobat Rexters. Jangan lupa seperti biasa subscribe, like, komen, berikan kami masukan yang positif. Kalau memang kami ada kurangnya dalam penjelasan ini, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan see you.